Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Setia NIM 086 akan membagikan tugas Stada. Paper yang pertama adalah aplikasi Stada Sistem pada Miniatur Water Level Control oleh Antonius Susiono, Andi Wicaksono, dan Hani Fernandindo. Pendahuluan. Dunia industri terus berkembang dengan sistem-sistem yang baru di bidang manufaktur, khususnya sistem kontrol. Saat ini banyak sekali ditawarkan suatu metode kontrol yang efektif dan mudah diimplementasikan. Water level control salah satu sekian banyak dari sistem yang ada dalam dunia industri. Di samping sederhana, sistem tersebut banyak sekali digunakan dalam dunia industri. Misalkan saja dalam industri kimia. Dengan dukungan Stada, maka proses industri bisa diawasi dan dikendalikan jarak jauh sehingga bisa menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Akan semakin memberikan gambaran tentang kondisi sebenarnya dalam dunia industri. Pada kali ini akan dibahas tentang perencanaan miniatur water level control mulai dari desain mekanik, hardware, software, sampai dengan pengujian menggunakan kontrol PID dengan bias. Pertama, Stada. Stada sendiri adalah supervisory control and data acquisition adalah sistem yang memungkinkan pengguna atau operator untuk melakukan monitoring, controlling, dan data acquisition. Ketiga fungsi data dapat dipenuhi dengan mewujudkan dalam bentuk hardware maupun software. Salah satu software Stada yang paling banyak digunakan dunia ini adalah Wondershare Intux TM yang berfungsi untuk MMI, Main Machine Interface. Perancangan sistem ini meliputi miniatur water level control yang difungsikan sebagai plan, PLC yang merupakan otak dari sistem, dan software Stada sendiri. Desain Stada sistem pada PLC Omron JPM1. Untuk desain Stadanya ada dua metode, yaitu mode kontrol dan mode monitoring. Untuk mode monitoring, user hanya bisa melihat simulasi plan dan simulasi trend serta menentukan set point. Sedangkan untuk mode kontrol, user melakukan fungsi pada monitoring serta bisa menjalankan fungsi manual control berupa speed dan emergency control. Ini adalah desain PLC mode desain PCX Micro 3721. Ya, ini adalah desainnya. Untuk desain sensor ketinggian, ini adalah gambar dari sensor level ketinggian. Ini merupakan desain plan, dan untuk desain tandon dan sumbernya untuk tandon menggunakan panjang 15 cm, 15 10 cm, dan tinggi 20. Untuk sumbernya menggunakan panjang 30 cm, 20 cm, tinggi, dan 12,5. Ini desain bias. Desain bias ini didapatkan dari beberapa pengujian, mulai dari pengujian debit air yang masuk dan keluar lewat perhitungan rumusan serta menggunakan metode trial and error. Debit air ini adalah gambar data debit air terhadap kecepatan pompa, dan ini debit air menggunakan pengosongan tandon. Berdasarkan hasil pengujian, debit air masuk dan debit air keluar dapat dilakukan sebagai berikut. Debit air masuk adalah 0,33 kali kecepatan pompa dikurangi 0,765. Untuk debit air yang masuk 0,87 dikali ketinggian plus 13,73. Dari kedua rumusan tersebut, jika ditarik suatu hubungan, maka antara debit air dan masuk dan debit air keluar pada kemudian dapat dirumuskan ini: kecepatan pompa 0,87 ketinggian plus 14,495 dibagi 0,3. Ya, ini adalah tabel dari bias dan set point yang pertama dengan ketinggian 2 sampai 11 cm, dan ini adalah tabel bias set point yang kedua dengan ketinggian 2 sampai 11 cm. Pengujian kestabilan sistem. Pengujian kestabilan sistem dilakukan dengan menggunakan bias berdasarkan hasil pengujian trial dan error. Di bawah ini adalah salah satu hasil pengujian sistem pada ketinggian 6 cm. Ini adalah pengujian dengan 16 cm. Dari gambar 26 dapat dilihat bahwa sistem dapat bekerja dengan baik, terbukti dengan kestabilan sistem yang tercapai pada saat sensor memberikan nilai yang sama dengan set point. Dari gambar 27 dapat dilihat bahwa sistem akan kembali stabil setelah diberikan gangguan penambahan air. Setelah penambahan air, kestabilan sistem yang tercapai tidak pada saat sensor yang sama dengan set point, melainkan ada error yang ditimbulkan di mana error tersebut adalah setinggi bahan pelampung. Ya, ini adalah respon kestabilan pada titik 6 cm terhadap gangguan penambahan air 50 mm. Kesimpulan yang pertama, tipe dan karakteristik input dan output pada PLC akan mempengaruhi yang berbeda pada desain rangkaian pengondisi sinyal. Yang kedua, karakteristik PLC yang membaca data dalam BCD dan hexadesimal akan sedikit menyulitkan bila dibaca menggunakan Stada, karena
Software CADA membaca dalam hexadesimal dan menampilkan dalam desimal. Yang ketiga, metode kontrol yang digunakan adalah metode kontrol bias dan menggunakan bias 2,5 ketinggian min 26. Rumusan tersebut dapat dari regresi linear hasil pengujian bias terhadap tiap ketinggian. Untuk mempertahankan sistem pada ketinggian tertentu, jalankan dengan rumusan tegangan pompa sama dengan bias plus error, di mana kestabilan sistem dapat saat tegangan pompa sama dengan bias. Miniatur lapor kontrol atau PLC tersebut bisa digunakan untuk semau tipe PLC dengan syarat input dan output PLC minimal 8 bit. Untuk yang paper yang kedua adalah web CADA untuk mengendalikan miniatur pintu air. Ya, paper ini oleh Iwan Handoyo Putro. Penerapan teknologi pada bidang industri berkembang saat industri yang sebelumnya masih menggunakan cara-cara yang bersifat mekanis mulai beralih ke teknologi otomasi, salah satunya menggunakan teknologi CADA. Dengan perkembangan teknologi otomasi yang semakin pesat, berbagai ide dan teknik bermunculan untuk mempermudah dalam menjalankan sistem CADA. Salah satunya pengendalian melalui web. Dengan menggunakan web, maka proses controlling dan monitoring dapat dilakukan kapan saja, di mana saja melalui jaringan internet. Paper ini membahas sebuah program CADA berbasis web internet untuk PLC Omron C200HG untuk mengendalikan plan melalui LAN. Plan ini digunakan adalah mengatur pintu air Jagir Wonokromo Surabaya. Ini adalah gambarnya. PC, LAN, PHP, DB, Communication, PLC, dan plan ini adalah PC servernya. Perancangan web CADA. Dua hal utama untuk penyelesaian web CADA adalah paper ini adalah komunikasi PLC dengan PC dan pembuatan sistem web CADA itu sendiri. Untuk kebutuhan yang pertama, digunakan aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0 sebagai perangkat lunak penyusunan aplikasi, pengendali komunikasi, dan PLC. Sedangkan pada kebutuhan web digunakan PHP dan MySQL. Ini adalah PC servernya, memuat blok diagram dari perangkat sistem, web browser, PC server ke PLC. Sistem yang dibangun ini mempunyai dua level akses pengguna, yaitu administrator dan operator. Ini adalah login. Yang pertama adalah user hanya atau operator hanya melakukan kontrol, monitoring, history, grafik, dan exit. Untuk menu awal, user operator hanya melakukan monitoring, history tabel, history grafik, dan edit. Untuk operator tidak dapat melakukan controlling pada CADA ini. Pengujian dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem yang telah dibuat. Pengujian dilakukan adalah merespon plan terhadap input dari web. Yang pertama, pengujian pengendalian plan dari web. Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah tombol pada halaman controlling dapat mengendalikan plan dengan baik sesuai dengan keinginan pengguna. Gambar ini memperlihatkan tampilan halaman controlling. Ini adalah tampilan halaman controlling. Untuk pengujian respon web terhadap kondisi plan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah animasi buka tutup pada antar muka web sudah sesuai dengan kondisi buka tutup pintu yang sebenarnya terjadi pada plan. Ini adalah pengendali kondisi pengujian respon web terhadap kondisi plan. Ini adalah gambarnya. Untuk pengujian berikutnya adalah menilai data-data posisi ketinggian air dalam bentuk data tabel dan dalam bentuk grafik dan tabel. Ini adalah data ketinggian air berdasarkan waktu pencatatan. Ini dalam bentuk PHP. Ini adalah tampilan rekam data ketinggian air menunjukkan pada gambar ini. Ini adalah tampilan data ketinggian air dalam bentuk grafik. Ini. Pengujian respon plan terhadap input dari web. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat respon plan terhadap input dari web. Pengujian ini dilakukan dengan memasukkan serangkaian input dan mengendalikan plan dari lokasi yang berbeda dengan lokasi plan berada. Pengendalian yang dilakukan meliputi proses buka tutup, menghentikan penggerakan pintu air, respon plan dihitung secara manual menggunakan stopwatch, dihitung pada saat tombol kendali ditekan sampai dengan plan memberikan respon. Dari pengujian ini dapat dilihat plan dikendalikan dari lokasi yang berbeda. Dibutuhkan waktu rata-rata 2,1 detik untuk sebelum plan mulai memberikan respon membuka pintu air, sedangkan untuk menghentikan proses buka tutup pintu air dibutuhkan waktu rata-rata 1,5 detik. Ini adalah waktu yang dibutuhkan. Tabel dari percobaan pertama start 2,3 detik dan berakhir 1,5 detik. Kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan
Pengujian yang telah dilakukan dapat dari kesimpulan sebagai fitur-fitur pada web dapat berjalan dengan baik yang meliputi fitur untuk melakukan pengendalian buka tutup pada plan, fitur untuk menampilkan animasi buka tutup pada web, dan fitur untuk menampilkan data nilai ketinggian air secara real time pada grafik dan tabel dan grafik. Waktu yang dibutuhkan sebelum plan memberikan respon untuk buka tutup dan menghentikan pintu saat diakses dari lokasi berbeda masing-masing adalah 2,1 dan 1,5 detik. Dari kedua paper tersebut dapat dilakukan prototipe aplikasi dengan web SCADA pada water level control maupun pintu air guna untuk pendidikan maupun pelatihan pada masyarakat untuk mengetahui penerapan ilmu SCADA dalam kehidupan sekitar. Karena SCADA adalah alat untuk memonitoring, jadi penting bagi kita maupun masyarakat untuk mengetahui bagaimana cara kerja sistem SCADA pada pintu air maupun water level. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.